Selamat datang di kampung kami. Kami adalah Kampung Lemak. Tahukah kamu apa itu lemak? Lemak merupakan senyawa kimia yang tidak larut dalam air atau hidrofobik. Lemak tersusun dalam beberapa unsur, diantaranya karbon, hidrogen, oksigen. Untuk melarutkan lemak dibutuhkan pelarut seperti ester, klorofol, dan benzena. Lemak juga terdiri dari 3 asam lemak dan 1 gliserol. Fungsi lemak bagi tubuh yang utama adalah sebagai bahan energi dan menyimpan energi terbanyak dalam tubuh. Di kampung ini terdapat 3 jenis lemak. Hai, kenalin aku lemak jenuh. Aku adalah lemak yang pada umumnya berbentuk padat. Contoh dari lemak jenuh ini adalah mentega, susu murni, minyak kelapa, daging merah, dan sawit. Selanjutnya adalah aku, lemak tidak jenuh. Aku dibagi menjadi 2, yaitu lemak tidak jenuh ganda dan lemak tak jenuh tunggal. Contoh dari lemak tak jenuh ganda adalah ikan dan seafood. Sedangkan contoh dari lemak tak jenuh tunggal adalah minyak zaitun dan minyak canola peanut oil. Hai, kalau aku, lemak terakhir di kampung ini yaitu asam lemak trans. Asam lemak trans berasal dari 3 sumber makanan, yaitu yang pertama produk lemak hewan, pemuah biak, susu, daging, jaringan adipose. Yang kedua, minyak yang dihidrogenasi sebagai margarin, shortening, dan cooking fat. Yang terakhir, minyak yang telah dihilangkan baunya, terutama minyak yang mengandung asam linolenik. Nah, mereka lah penduduk di kampung ini. Selanjutnya mereka akan diproses. Hai, aku Mulut. Mulut adalah proses pencernaan sudah dimulai saat makanan masuk ke dalam mulut. Saat mengunyah, gigi akan menghancurkan makanan menjadi potongan-potongan kecil. Sementara enzim lipase dari air liur ikut melumatkan teksturnya agar nantinya makanan tersebut lebih mudah ditelan. Wah, kita udah dikunyah. Selanjutnya kita kemana ya? Sini, yuk kita ke sana. Ayo. Selanjutnya adalah aku, kerongkongan. Makanan yang telah dikunyah kemudian akan mengalir melewati kerongkongan. Aliran ini terjadi karena di kerongkongan terjadi gerakan peristaltik yang membuat otot-otot di tenggorokan bergerak terus mendorong makanan hingga sampai ke kita didorong kemana sih ini? Sampailah di aku. Di sini, secara alami lambung akan menghasilkan asam dan enzim untuk mencegah makanan secara kimiawi. Hal ini dilakukan agar lemak dapat dipecah menjadi bagian yang jauh lebih halus dan dapat langsung dicerna. Ayo kita ke usus kecil. Usus kecil, proses pencernaan lemak yang sesungguhnya terjadi di aku. Usus kecil, setelah makanan yang dimakan berada di usus kecil, lemak disalurkan melalui pembuluh, getah bening, dan aliran darah menuju berbagai jaringan tubuh yang memerlukannya dan pada akhirnya pada usus besar. Wah, capek banget nih. Iya nih. Tenang, kalian akan berakhir di aku, usus besar. Lemak sisa yang tidak dapat diserap oleh tubuh nantinya akan masuk ke dalam usus besar untuk dikeluarkan dari tubuh melalui anus dalam bentuk feses. Inilah yang dikenal dengan proses buang air besar. Begitulah keseharian kampung ini. Tetapi teman-teman, di kampung ini ada si kembar. Sering dijuluki serupa tapi tidak sama. Mereka adalah si kurang dan si lebih. Hai.
dan aku kurang. Ini aku, dampak kelebihan lemak, aku dapat berpotensi diabetes tipe 2, penyakit kardiovaskular, kanker, mudah depresi, mengganggu proses reproduksi, dan penyakit pernapasan. Selanjutnya, beralih ke kembaranku. Nah, ini aku adalah dampak dari kekurangan lemak. Aku bisa depresi, beresiko kekurangan vitamin, sering merasa kedinginan, mengganggu kesehatan jantung dan pembuluh darah. Potensi cedera lebih tinggi, kesuburan terganggu, cepat lelah, dan juga cepat lapar. Itulah si kembar. Si kembar memiliki kakek yang sangat sehat karena selalu makan makanan yang seimbang. Halo Cuk, lihat aku, sehat sekali bukan? Aku begini karena selalu mengikuti anjuran konsumsi lemak per orang per hari. Beda lagi di mana anjuran konsumsinya 20-25% dari total energi per orang per hari. Konsumsi lemak tersebut sama dengan 5 sendok makan sehari atau 67 gram orang per hari. Begitulah keseharian penduduk di kampung ini. Sampai jumpa. Dadah!